Kisah Nokia berawal dari sebuah pabrik bubur kayu yang didirikan tahun 1865 di Finlandia. Tetapi perjalanannya kemudian mengubah Nokia menjadi sebuah brand smartphone yang sangat populer. Begitu laris dan populernya, sampai-sampai di Indonesia Nokia dijuluki HP sejuta umat. Tentu Anda ingat julukan itu karena pada masanya setiap orang seperti tidak ingin ketinggalan tren untuk memiliki HP Nokia. Bahkan Nokia 3650 yang keypadnya berbentuk lingkaran dan nggak user-friendly itu pun diburu hingga ludes terjual. Pada tahun 2001, Nokia mencapai puncak kejayaannya dengan dukungan teknologi OS Symbian yang saat itu merupakan OS yang paling maju. Namun siapa sangka, justru teknologi OS itulah yang menjadi celah perusak yang kemudian meruntuhkan kejayaan Nokia. Runtuhnya kejayaan Nokia diawali ketika Apple meluncurkan iPhone dengan sistem operasi iOS pada Januari 2007. Dan di akhir tahun yang sama, Google meluncurkan Android yang diberikan gratis kepada semua produsen smartphone sebagai upaya Google agar Android bisa menyebar luas dengan cepat. Google tidak sia-sia, karena dalam waktu singkat, sebagian besar produsen handphone berbondong-bondong menggunakan Android. Sampai pada tahun 2009, sebagian besar vendor smartphone masih menggunakan Symbian, BlackBerry, dan iPhone. Tetapi sejak 2010, pengguna Android semakin besar. Data yang disajikan Gartner menunjukkan bahwa sejak 2009, jumlah pengguna Android terus tumbuh sehingga pada tahun 2016, Android mendominasi pasar dengan 84,8%. Seiring dengan itu, penggunaan Symbian menurun, sehingga market share Nokia ikut menciut. Data Statista menunjukkan bahwa penyusutan market share Nokia dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2011, ketika Nokia kalah telak dari Samsung dan Apple. Sejak itu, sampai dengan tahun 2018, market share Samsung dan Apple terus tumbuh menenggelamkan Nokia. Akhirnya, Nokia bertekuk lutut dan mengakui kehebatan Android, sehingga mereka pun terpaksa mengadopsi Android, walaupun dengan setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena pada ketiga ponsel seri X yang diluncurkan, Nokia tidak menghadirkan Google Service yang tersedia di ponsel Android dan tidak menyediakan menu Google Play Store, kecuali link akses untuk bisa menginstal aplikasi Android. Akibatnya, ponsel yang sempat dianggap sebagai gebrakan Nokia itu nggak laku dan akhirnya menenggelamkan namanya. Sampai pada September 2013, Nokia benar-benar takluk dan tiba di titik nadir keruntuhan mereka, ketika akhirnya mereka mengumumkan penjualan divisi perangkat dan layanannya ke Microsoft. Kenapa ya kok Nokia bisa begitu? Bukankah mereka memiliki talenta-talenta yang hebat? Jawabannya ada pada hasil riset mendalam yang dilakukan oleh Timo Vori dan Hui tentang pasang surut Nokia antara tahun 2005 hingga 2010. Riset tersebut diterbitkan dalam artikel berjudul Distributed Attention and Shared Emotions in the Innovation Process: How Nokia Lost the Smartphone Battle. Hasil risetnya menyebutkan bahwa kekalahan Nokia bukan karena visi mereka dan juga bukan karena kinerja manajer yang buruk. Mereka gagal karena iklim emosional yang menakutkan. Ketakutan seperti itu lahir dari budaya pemimpin yang temperamental dan manajer menengah yang ketakutan untuk mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Diceritakan bahwa sang presiden eksekutif sempat memukul meja begitu keras sehingga potongan buah itu berterbangan. Olli-Pekka Kallasvuo, mantan CEO Nokia itu bahkan digambarkan sebagai sosok sangat temperamental dan tidak mau mendengar. Gak heran kalau para manajer takut ketika mengajukan pertanyaan kritis tentang arah perusahaan. Dan mereka justru diminta fokus pada implementasi rencana yang sudah dibuat. Akhirnya mereka hanya bersikap asal bapak senang dan mengabaikan investasi jangka panjang untuk mengembangkan inovasi yang lebih kompleks. Seorang manajer mengungkapkan bahwa dalam divisi R&D Nokia, budaya yang ada hanya untuk menyenangkan manajer level atas. Mereka hanya ingin memberi kabar baik, bukan bersikap realistis pada kenyataan. Akibatnya, Nokia lambat menanggapi ancaman pesaing yang semakin kuat. Padahal pada dekade awal abad 21, Nokia memimpin industri yang padat pengetahuan dengan perubahan yang cepat. Tetapi setelah menjadi market leader dengan produk feature phone, Nokia ternyata tidak mampu mengenali potensi platform perangkat lunak yang rumit dan mahal untuk dikembangkan. Nah, sebaliknya, pada saat yang sama, Apple dan Google menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan platform iOS dan Android. Langkah mereka memantik revolusi smartphone yang membuat Symbian tidak lagi relevan di industri.